billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Nabi Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ilahi ya Tuhan kami, tidak ada yang dapat kami handalkan di hadapan-Mu kecuali hanya bertumpuk dosa dan kegelapan di dalam hati kami. Kemungkaran dan kemaksiatan kami adalah pasti adanya, sedangkan pahala-pahala kami belum tentu makbul di sisi-Mu. Oleh karena itu ya Allah, jangan Kau putuskan kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu kepada kami. Janganlah Kau batasi rahmat-Mu dan ampunan-Mu ke atas kami, sehingga kami masih dapat berusaha untuk memperbaiki diri dan Kau dekatkan kami kepada-Mu. Bijul wa karam Sayyidi Muhammadin wa alihi tahirin salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sesuai dengan semacam keinginan dan barangkali tidak bertepuk sebelah tangan, maka pada malam hari ini semoga di mana bertepatan dengan lahirnya imam kita yang ke-10, Imam Muhammad At-Taqi, Imam Ali atau Imam Muhammad At-Taqi, Imam Muhammad Hasbun, bukan Imam Al-Nasi ya, Imam Al-Taqi. Semoga beliau kita ucapkan dulu takbir kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, khususnya kepada Imam Zaman atas lahirnya Imam Muhammad At-Taqi. Dan semoga kita mendapat berkah daripada kelahiran beliau dan syafaat mereka semua, baik di dunia atau di akhirat, sehingga kita tidak pernah luput dari untuk mengejar akhirat dan menuntut kebaikan akhirat, di mana kehidupan kita ini memang dibuat oleh Allah untuk akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memang sementara ini karena belum ada kejelasan tugas dari istilahnya tugas yang kita akan buat sendiri untuk diri kita, maka kami rasa pada awal jalsah ada baiknya kalau istilahnya kalau orang dulu ada bil muta'allimin, jadi cara menuntut ilmu, adab atau akhlak menuntut ilmu kita ulang lagi. Kalau bagi yang sudah mendengar, bagi yang belum mendengar, tapi rata-rata biasanya awal kali ngaji itu disampaikan oleh Ustaz di kelas-kelas biasanya. Nah, kalau kelupaan kita ulang lagi, kita baca sekarang. Kalau sudah baca barangkali sama, kita ulang lagi pada hari ini. Karena bagaimana maklum bahwa apa yang akan kita lakukan ini hanya untuk mengantar istilahnya antum istilahnya kalau bilang kaulah muda nanti hanya kaulah tua, masih muda juga, masih kita tetap muda. Al-muhim yani kaulah muda lah, kaulah generasi istilahnya terus insyaallah taala membantu untuk memberikan gambaran minimal sampai tahun-tahun di mana nanti akan mendapatkan ilmu ini, sampai pada tahun-tahun itu entah tahun kelima ke atas misalnya dan segala macam perjalanan kita butuh. Nah, untuk segala itu supaya tidak terlalu kering dalam 5 tahun itu, dalam 5 tahun penantian kepada ilmu yang lebih dalam kita segala macam. Nah, intinya kita akan sampaikan sebisa mungkin, semampu kami itu pada malam-malam Jumat insyaallah taala. Dengan kita akan mempersedikit waktu penyampaian, jadi dari setengah jam sampai 40 menit kalau bisa.
Kalau masih ada juga yang bilang besar. Nah, sisanya juga pertanyaan. Jadi harapan kami apa yang menjadi jalan pada diri sendiri, apakah fikih, akidah, segala macam, itu ditulis di rumah atau bahkan pelajaran kelas. Tapi kalau bisa jangan dari sisi nahu. Jadi misalnya apa namanya nahu bisa diambil di luar ini. Yang kumpul ini diusahakan semacam fikih, akhlak atau akidah atau misalnya filsafat sihir atau imamah apa saja dalam akidah itu tauhid. Nah, itu dilemparkan dalam pertanyaan seluas-luasnya. Soalnya kita akan nah, untuk yang penyebabnya yang istilahnya yang setengah jam atau 25 menit kita usahakan nanti lebih baik pada istilahnya terkelompokkan pada masa-masa mendatang. Nanti kita akan dapat sendiri tim penyampai katakanlah. Nanti di situ kita akan mungkin lebih tugas segala macam. Nah, tapi jangan lupa bahwa waktu pertanyaan kita sediakan minimal separuhnya. Jadi 50% atau bahkan penyampaiannya hanya 25% dan pertanyaannya 75% dari waktu. Jadi nanti tidak usah khawatir, tidak puas diri dari misalnya penyampaian. Barangkali bahasanya fikih, tapi nanti pertanyaannya macam-macam, boleh macam-macam. Nah, kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Kalau tidak, ya dimaafkan. Ada hadis yang istilahnya barangkali sampai akhir nanti hadis ini baca, tapi keinginan Anda pada awalnya tidak baca sampai akhir, tapi barangkali yang akhlaknya ini mungkin entahlah nanti pada giliran berikutnya. Yang Anda ingin sampaikan pada malam ini adalah pada awal-awalnya. So, sebelum Anda sampaikan hadis ini, perlu diketahui bahwa ilmu yang kita cari ini adalah apa? Paling afdalnya ilmu. Apa paling afdalnya ilmu itu? Jadi ilmu itu kan macam-macam. Bermanfaat. Seperti elektronika, komputer, kesehatan, kedokteran, semua itu bermanfaat. Dan itu kalau belajar lillahi ta'ala, karena Allah SWT juga akan mendapat pahala. Tapi yang paling afdalnya dari ilmu-ilmu yang ada, yang dipelajari oleh kita, itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama ini karena urusannya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan berurusan dengan batin manusia, bukan dengan zahir, dan juga berurusan dengan masalah tujuan diciptakannya manusia. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada Allah dengan diridhoi. Jadi kalau bahasanya boleh dengan takwa, bahasanya boleh dengan hari zaman manusia serta, tapi boleh juga dengan bahasa kembali ke Allah nanti dengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Allah menciptakan kita, untuk apa Allah menciptakan? Apakah untuk jadi sarjana, dokter? Nah, sekalipun itu termasuk wasilah perantaraan untuk istilahnya kehidupan kita di dunia dan bahkan untuk kehidupan kita di akhirat. Kalau orang-orang yang dapat ganjaran juga. Nah, tapi bukan itu tujuan kita. Jadi semua ilmu-ilmu yang berkenaan dengan selain masalah akhirat secara langsung itu memang bisa berhubungan dengan akhirat, menolong orang segala macam. Tetapi tidak sekaligus menjadi tujuan. Jadi pelajaran yang selain agama itu hanya berkenaan dengan perantaraan saja untuk mencapai akhirat. Tapi kalau agama ini langsung berkenaan dengan falsafah diciptakan kita sebagai manusia, yaitu menuju kepada Allah atau kembali dengan diridhoi atau masuk surga kalau bahasa awamnya. Jadi kalau bahasa tasyrik atau merangsang orang supaya taat, supaya ini dikatakan apa? Masuk surga, dapat kenikmatan, dapat ampunan segala macam. Jadi ilmu agama ini itu yang perlu diketahui adalah ilmu yang betul-betul paling tingginya ilmu, paling sucinya ilmu, paling mukaddas, paling jamin, paling istilahnya tampan, paling cantik, paling harum, paling pokoknya paling tinggi, paling mulia. Nah, tentu setiap orang mempunyai harta lebih, kewajibannya juga lebih. Setiap seseorang mempunyai kelebihan, mempelajari ilmu yang memiliki kelebihan, pasti tanggungannya juga. Nah, orang ketika bawa pisau berjalan, ketika bawa kayu, tongkat misalnya, tidak perlu hati-hati, jalan aja. Tapi orang yang bawa pisau, senjatanya lebih canggih, dia hati-hati. Kalau jatuh bisa kena dirinya sendiri.
Ketika bawa pistol juga harus lebih hati-hati lagi. Ketika bawa bom kimia harus lebih hati-hati lagi. Ketika bawa bom atom, lebih hati-hati lagi. Ketika orang aja itu nggak mau. Nah, ketika ilmu semakin tinggi, sebagaimana kita dapat deteksi Allah didatangkan ke kota ilmu yang di mana di dunia ini sekarang menurut Anda tidak ada yang lebih abdul dari pun untuk mencari ilmu. Nah, ini Allah sudah memberikan rezeki kepada kita mengenai ilmu yang tinggi ini, ilmu yang paling tinggi, yang paling hebat ini. Tapi apa tentunya? Konsekuensinya lebih berat. Jadi jangan lupa itu bahwa ilmu kita, yang ilmu agama yang kita akan pelajari ini adalah ilmu yang paling tinggi dan tentu minta konsekuensi yang paling tinggi. Jadi dia juga mahal. Nah, dia juga misalnya berbahaya. Nah, jadi ibaratnya bermacam. Bisa membunuh setan, bisa membunuh mukmin. Jadi dengan ayat-ayat, dengan dalil filsafat, dengan irfan segala macam, kalau kita beramal, mati setannya. Tapi kalau kita tidak beramal, hanya pintar bersilat lidah, artinya pintar berargumen, tapi tidak pintar beramal, tidak pintar mengerti dirinya dalam kamarnya, dalam kesendiriannya, tidak pintar dia mencela dirinya di dalam dirinya, keburukan dirinya, di dalam dirinya, dalam kesendiriannya, dan tidak mau tawaduk juga di depan orang. Nah, orang yang semacam ini apa? Bom atomnya tadi yang disetangi untuk membunuh setan, namanya membunuh dengan atas nama Al-Quran dan hadis. Nah, itu dia. Jadi barangkali kalau kita nggak akan berhasil juga belajar. Orang belajar yang kita definisikan sekarang ini, yang ada di benak kita sekarang ini, apa belajar? Belajar yakni hafal, paham, lulus ujian. Sekalipun ikhlas, bukan karena jurus, tapi paham dan lulus ujian. Jelas, paham. Padahal ilmu yang kita mempelajari ini tidak cukup paham, tapi harus aman. Jadi kalau kayak ilmu misalnya kita sarjana membuat pesawat, tidak mesti buat pesawat, teorinya ada, tapi tidak bikin pesawat kita. Tapi kalau misalnya kita belajar teori kesehatan dalam mengenal bakteri, jadi kalau kita mengenal bakteri, berarti dalam kesehatan kita harus diajari kita dari bakteri, juga harus diamalkan. Jadi ilmu ada yang wajib diamalkan sekaligus, sekalipun itu ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Jadi wajib diamalkan. Jadi kalau kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 40 tahun, baru 40 tahun dia jadi Nabi, di mana sebelumnya saja sudah tak pernah dusta, sehingga dikenal alamin, berkali-kali berfirasat, berkata di dua istilahnya apa? Hira ya, di dua Hira. Nah itu berkata di sana, berkatanya tidak selama-lamanya, tidak kayak berkatanya beberapa hari lah, beberapa hari. Nanti kadang-kadang makanannya dikirim sama Hadrat Halijah, sama Hadrat Ali yang misalnya dunia. Nah itu baru setelah itu dia jadi Nabi itu bukan karena istilahnya main-main. Allah bukan tidak ada falsafahnya mengatakan seperti itu. Tetapi kenapa? Tapi seorang mubalik, seorang yang menyampaikan agama, dia yang paling awal harus mengamalkan apa yang dia sampaikan itu. Itu yang bisa. Jadi ketika kita mau mengaji dan mempelajari ilmu yang suci, apa? Kita harus suci. Hati dan badan kita harus suci. Baru kalau kita melakukan itu, apa namanya? Kita bisa berkenalan dengan ilmu. Imam Ali ini ekstrim dalam menafsirkan ilmu. Sampai beliau mengatakan apa? Al-alim bila amal, baik saja alim. Kalau di Indonesia dulu al-alim bila amal, kasyajar bila samar. Orang alim tidak beramal, kayak pohon tak berbuah. Katanya kalau di Indonesia. Masih mendingan pohon tak berbuah, bisa buat berteduh. Kayunya dipotong buat rumah, daunnya buat ternak. Tapi Imam Ali mengatakan apa? Al-alim bila amal, jadi alim. Orang alim tanpa amal, dia sebenarnya tidak alim. Apalagi ditambah dengan ayat Al-Quran. Kabura a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kabura maskan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang ngecetot saja, ngecetot bahasa Maduranya, yang hanya ngomong saja, tetapi apa? Tidak beramal. Kabura maskan. Nah, itu sadis. Jadi dalam ayat itu sadis sebenarnya. Kabura maskan. Allah sangat besar murkanya kepada orang yang bicara dan kita tidak ada. Tapi dengan kecil hati ini sekarang, kalau gitu anak tak sanggup deh, jangan.
Ini sudah taufik. Taufik zahir datang hukum ini sudah taufik. Nah, tapi masalahnya taufik suci ini perlu syukur suci, perlu amal suci, perlu tanggapan suci, perlu labbaik suci. Nah, jadi ketika Allah memberikan suci dulu tak pernah minta hukum, tak ada hukum, yang segala macam, tak pernah minta syiar, tak tahu syiar, ada aja asbab. Itu berarti la'allahu kita bisa memiliki potensi kalau meneruskan apa-apa yang istilahnya menurut fitrah kita baik. Jangan gede rasa, jangan terus besar kepala. Oh berarti aku sudah dipilih Tuhan. Jangan. Memang sudah dipilih Tuhan nih sekarang sampai sekarang di sini. Tapi dari sini ke depan belum tentu. Makanya istilahnya apa tanggung jawabnya tidak besar. Jadi ilmu yang suci dia hanya akan datang di hati yang suci, di mulut yang suci, di ide-ide yang suci, di mata yang suci. Nah, itu. Jangan lupa di telinga yang suci. Jadi dari sekarang kalau bisa misalnya tahajud jangan dilepas kalau bisa. Tapi kalau puasa kecuali puasa jangan banyak-banyak. Jadi puasa sebulan 3 hari paling banyak misalnya seminggu 2 kali jangan banyak-banyak. Hancur tuh. Anak dulu tidak pernah juga mau percaya nasihat itu. Sekarang ini diketok saja begini sudah sakit. Padahal guru saya ketika menasihati saya jangan banyak puasa itu lantaran guru RK-nya dia sudah tidak bisa banyak melakukan sholat karena dulu masih muda banyak puasa. Jadi guru saya itu ketika dia melihat saya banyak puasa waktu masih muda, dia bilang jangan banyak puasa. Guru saya sekarang tidak bisa sholat banyak lantaran dulu banyak puasa dan dia menasihati kami yang banyak puasa. Kecuali kalau puasa. Jadi kurangkan. Memang ketika lagi tersedot hati ini itu tidak pernah ninggalin, tidak mau ninggalin puasa. Anak dulu kurang lebih sama anak Thailand. Kurang lebih tidak ada hari yang tidak puasa. Setiap hari puasa. Wala Dawud, wala apa. Itu semua puasa. Jadi musafir. Jadi apalagi awal-awal jadi SII, merasa dulu banyak dosa. Sampai Imam Malik mengatakan alamatnya orang taubat itu. Ada alamatnya orang taubat itu. Apa alamatnya? Tinggal kulit sama tulang. Jadi ini juga istilahnya mau menjelmakan kesedihan saya. Kesedihan waktu masih istilahnya masih muda, maksiat. Kita kan istilahnya yakin saja lah sebenarnya maksiat kan gitu. Jadi antaranya. Jadi awal-awal ketutupnya ahli bait, anak syiah di sini. Dan betul-betul harus sekali melihat istilahnya masalah ahli bait. Istilahnya tidak, kalau sekarang mungkin menjadi ahli bait Indonesia sudah menjadi ahli bait tidak terlalu haru-haruan. Masuk ahli bait begitu masuk sehari dan ya para ahli baitnya pada berdasar. Jadi nilai kesejukan Tuhannya sudah kurang. Dulu kita hanya di sini langsung karena belum ada sini di Indonesia. Secara 2 bulan kita lihat. Jadi yang mungkin bukan karena puasa, tapi guru saya betul-betul itu menasihati karena guru arifnya beliau itu sudah tidak banyak melakukan, tidak bisa sholat banyak-banyak. Jadi mungkin hanya sholat malam, mungkin dia mau sholat 500 rakaat semalam sudah nggak bisa lagi. Dan 300 rakaat sudah nggak bisa lagi karena dulu saya ini bertahun-tahun kalau sholat pakai kasur, minimal anduk di tepuk-tepuk. Jadi di rumah saya sholat di atas kasur khusus untuk sana. Jadi khusus puasa istilahnya kalau bukan karena puasa istilahnya sedikit saja, misalnya sebulan 3 kali paling maksimal misalnya apa itu Senin Kamis kalau nggak salah itu ada juga ada aturannya lah di tahrir itu bisa kita ada anaknya keluar nanti. Nah kesucian itu jadi bisa disebut dengan banyak cara. Nah sekarang di buku makan yang benar, sehat, gizi segala macam, merawat akalnya. Di antara merawat akal itu bukan hanya istilahnya dengan gizi-gizi, kurangi hayal, kurangi ide-ide dunia, anak ingin begini, anak buang jalan. Cukup kita makan sehari sudah sehat bisa hidup. Sudah itu. Jangan hayal ini, jangan hayal ini, bangun rumah, bangun ini, bangun pesantren. Itu buang itu hayal. Bagaimana sekarang Anda kalau sekarang mati siap. Jadi kurangi hayal. Nah itu kalau saya sudah mulai ingat anak kata-kata Imam Ali. Sayang itu depannya lupa. Itu jadi paling bebasnya orang kalau nggak salah begitu artinya adalah orang yang melepaskan diri dari orang itu. Jadi dari amal. Orang yang bebas, orang yang istilahnya tidak terikat, orang yang bisa tarwas ke Tuhan. Kalau dalam istilah irfan, syair sabuk bol, karena ada istilah sabuk bol itu. Jadi berterbang dengan sayap ringan, maksudnya ringan dia mengepakkan sayapnya.
Sekaya di iman itu apa? Ya meninggalkan yang berat. Apa yang berat yang untuk ke akhirat berat? Originalnya buang. Sekalipun mirip dengan keislaman. Seperti Nabi yang bilang sampai itu lagi kapan? Ilmunya dulu benar, ilmunya dulu dibenarkan dan amalnya ya. Nah, itu kesucian hati segala macam. Nah, kesucian diantaranya menguatkan otak segala macam itu istilahnya bukan hanya dengan gizi, tapi bisa dengan mengurangi amal-amal, mengurangi istilahnya cita-cita yang terlalu banyak. Sudah kurang bagaimana memahami pelajaran amalkan sudah itu. Bagaimana menjadi dosa? Jauh tulis kalau perlu apa yang masih suka melirik tulis. Dulu masih bujangnya tulis, tapi orang nggak paham nilai tulisan anak-anak pakai simbol. Jadi apa yang kelemahan yang masih ada anak tulis banyak posisi misalnya atau kadang-kadang umpamanya ini ya tidak mesti ini loh ya. Jadi anak dulu misalnya mungkin masih melirik satu saat umpamanya. Ini misalnya seminggu ini harus habis. Nah, jadi programnya itu yang harus terapkan itu menurut anak. Jadi mensucikan diri supaya apa? Ilmu yang tadi wali yang mahal itu, ini bukan ilmu silat. Itu ilmu silat tidak diamalkan paling-paling kena pukul. Kan gitu, paling-paling rontok gigi. Tapi kalau ini ilmu menghindar dari neraka. Ilmu mendekat dari ahli bait. Jadi kalau kita tidak amalin neraka atau setidaknya jauh dari ahli bait. Jauh dari orang suci. Oh ini suci dengan segala tanda mungkin kita mengenal kebetulan orang Jawa. Selalu ada Nabi. Nah, di sini ada hadis. Saking bagusnya hadis ini sampai dimasukkan oleh orang-orang bukan kita ini, oleh orang-orang ke dalam jajaran syekh suluh. Cara syekh dan suluh. Jadi metodologi irfan. Jadi metodologi mendekat kepada Allah secara irfan. Nah, di antara yang awal-awal kali itu adalah menyebut ini. Coba bayangkan ini ya. Ini ada hadis dari yang apa namanya? Ada seseorang yang bernama Unwan al-Basri. Unwan al-Basri. Sehingga kalau di kalangan akhlak atau irfan disebutnya biasanya apa namanya? Riwayat Unwan al-Basri. Jadi atau riwayat Unwan al-Basri yang sering yang disampaikan orang juga Allamah Khoji atau Arif yang Sayyid Khoji yang gurunya gurunya Allamah Khoji dalam irfan apa itu di antaranya mengajarkan hadis ini supaya diperhatikan. Ada anjuran-anjuran. Nah, Unwan Basri ini apa namanya? Unwan Basri ini adalah seorang yang belajar kepada Anas bin Malik. Jadi muridnya Anas bin Malik. Salah satu muhaddits perawi hadis yang terkenal khususnya di hadis. Dia muridnya Anas bin Malik. Unwan Basri. Suatu saat kepingin datang ke Imam Syafi'i. Tapi sama Imam Syafi'i ditolak. Sudah, Anas ini disebutnya beliau. Di Unwan Basri mengatakan begini, qala kuntu akhtalifu ila Malik bin Anas sinina. Jadi aku mondar-mandir istilahnya suka mendatangi Malik sudah bertahun-tahun. Kalau qadima Ja'farun As-Sadiq alaihi salam al-Madinah, istalaftu ilaihi. Ketika Imam Ja'far Sadiq istilahnya datang ke kota Madinah, istalaftu ilaihi. Aku mendatanginya, mencoba mendekatinya. Wa ahbabtu an akhudha anhu kama akhadtu an Malik. Aku berusaha untuk belajar dari beliau, mengambil apa-apa dari beliau, apa-apa yang diambil dari Malik. Mencoba datang. Terus, faqala li yawman, Imam Sadiq berkata kepada dia, inni rajulun maslubun wa ma'a dhalika li awradun fi kulli sa'atin min ana'il layli wan nahar. Fala tashghalni an wirdi wa khudh an Malik wakhtalif ilaihi kama kunta takhtalifu ilaihi. Yang kurang lebih Imam Sadiq mengatakan jadi menolak secara halus. Kurang lebih mengatakan ini rajulun maslub. Jadi aku laki-laki yang selalu dicari-cari, maksudnya diincar lah gitu. Diincar oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi maksud dicari kesalahannya nanti
satu saat ditahan, nggak bebas, nggak bebas dirilah. Wa ma'adali li auradun fi tulisan. Di samping itu, aku juga punya kebiasaan wiridan, punya kebiasaan, punya bacaan segala macam di tulisan dengan dalam setiap saat, baik di siang atau di malam hari. Karena tafsir yang janganlah kamu mengganggu wiridanku. Wa khudh an Malik wa ikhtalif ilayhi kama kunta tahtalif. Ambillah dari Malik sebagaimana kau ambil selama ini. Jadi jangan ambil dari aku. Kita laksanakan Imam Syafi'i. Fastamamtu sedih min dzalik. Fastamamtu min dzalik wa kharajtu min indik wa qultu fi nafsi law tafarrasa fiyya khairan lama zajarani an al-ikhtilaf ilayhi wal akhdh anhu. Jadi aku sedih, kecewa, dan aku keluar pergi dari sana, ditolak pergi, jadi keluar dari rumahnya, karena lebih di rumahnya ini kelahiran karena kalau harus punya itu keluar ya, karena ditolak mau belajar. Waktu itu masih, dan aku berkata-kata pada diriku sendiri, seandainya aku ini ada ini layak, kurang lebih gitu ya artinya, kalaulah aku ini layak mendapatkan kebaikan, memiliki kebaikan umpamanya dia khairan, lama zajarani anil ikhtilaf, beliau tidak akan menolak aku untuk belajar kepada beliau dan mengambil pelajaran. Jadi beliau tidak akan menolak aku datang kepada beliau dan menimba ilmu dari beliau. Tapi karena mungkin aku ini tidak punya kebaikan, tidak punya kelayakan itu. Nah, secara dohir hadis yang diucapkan beliau pada pertemuan Sadiq itu kan menolak. Padahal menolak itu kan tidak boleh. Tapi istilahnya, sebab Allah sendiri sudah memerintahkan. Fas'alu ahla dzikri. In kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak tahu. Ini perintah Allah. Perintah Allah pasti bisa dilaksanakan. Tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu. Kalau kamu tidak tahu, yang mempunyai ilmu, maksudnya ahli bait, khususnya di situ, mesti ada eksistensi yang paling kuat, wujud eksistensi yang paling kuat adalah ahli bait alaihi salam. Bertanya kepada beliau, nah perintah ini tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Nah, kalau mau dilaksanakan, pasti harus ada ulil albabnya mana, kan gitu. Nah sekarang ulil albabnya sudah ada, kok menolak? Nah, dari satu sisi Allah perintah, dari satu sisi ulil albabnya menolak. Nah, kalau kita yang menghadapi Imam Sadiq mungkin sudah ingkar kepada fadilah Imam Sadiq. Mungkin sudah sejauh. Tapi orang ini sudah kemurnian hatinya. Ketika diusir dengan Imam Sadiq tidak marah. Dia mengatakan, mungkin aku tidak layak. Beliau belajar dengan beliau. Imam Sadiq kadang-kadang nolak selamanya. Begitu saja misalnya. Atau ya tidak diridhoi lah. Ditolak dan kalau ikut ngaji mungkin tidak diperhatikan betul dengan Imam Sadiq. Seperti saja misalnya. Seperti Abu Hanifah kalau nggak salah ya, Abu Hanifah kalau nggak salah. Awal mau belajar dan tidak diizinkan mau belajar. Nah setelah itu ada yang lihat sejarahnya, barangkali ada ya sejarah yang mengatakan, tapi emang belum lihat itu. Jadi nggak ada ceritanya sih, siapa Abu Hanifah ini terus mengotot minta memelas lagi seperti memelas ini. Jadi begitu ditolak langsung, misalnya hatinya bergejolak langsung mencari kebaikan. Nah, tapi si Urban Basri ini luar biasa karena punya modal dia. Jadi ketika datang ke Urban ditolak, dia tidak menjadi aibnya menjadi karena tidak ada aibnya. Dia kan belum diikat ini barangkali belum. Jadi dia introspeksi kepada dirinya. Kalau anak ada kebaikan pasti anak diajari. Tidak mungkin ditolak. Masa mereka sahibul fadilah orang maksum segala macam. Kalau kita main kita minimal kalaulah dia tidak meyakini maksum orang ini kalau kita ini juga tidak tahu gimana ceritanya dia hakikatnya tidak perpanjang sejarah tidak takdir. Tapi alat zahir sini kelihatannya begitu ya. Tapi beliau betul-betul melihat Imam Syafi'i itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Jadi ketika diusir tidak sakit hati, malah dia ngeres. Kalau bahasa Jawa ini ngeres. Jadi dia malah ngenes dirinya itu. Jadi malah kayak tinggal orang tua gitu. Sedihnya itu berdukanya untuk dirinya sendiri. Karena dia merasa tidak mempunyai kelayakan untuk belajar. Nah, apa yang perlu diambil sama Unwan ini?
Padahal itu masjid Rasul. Aku masuk ke masjid Nabi. Kemudian wasallamtu alaihi. Aku bersalam kepada Nabi. Summa raja'tu minal ghadi ila rawdah. Minal ghadi ila rawdah. Ini. Ya. Summa raja'tu minal ghadi ila rawdah. Wasallaitu biha. Jadi besoknya. Nabi begitu. Kembali ke mana? Ke makamnya Nabi, yani ke masjid, ke makamnya Nabi kan dimakamkan di masjid Nabi itu, kuburannya makamnya. Terus setelah itu dia rakaat waktu itu, jadi besoknya beliau datang dia dengan Rasul ini dengan masalahnya datang lagi ke makam Rasul esok harinya terus atau bilangnya paginya, terus datang ke kuburan Nabi, terus sholat rakaat terus berdoa. Waktu itu as'aluka ya Allah, anta kita alayya qalbah Ja'far watarjumani min ilmihi ma'ah tabiwi ila siratikal mustaqim. Ya Allah, lembutkanlah hatinya Ja'far, supaya dia memberiku ilmu sehingga aku terhidayah ke jalan yang lurus. Minta. Darajatu ila dari Muhtalman walam akhtalis ila Malik bin Anas lima usyri wa qalbi min hubbi Ja'far. Tidak aku balik dari kuburan Nabi itu ke rumah, aku tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi ke mana? Menuntut ilmu di mana? Ya Anas bin Malik. Malik bin Anas. Berapa? Kalau tadi Anda bilang Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kalau ala Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Maksud ana Malik bin Anas. Malik bin Anas. Jadi dia tidak pergi lagi ke Malik bin Anas. Kenapa? Karena hatinya sudah cinta kepada Imam Ja'far. Padahal tidak kenalin. Tapi kalau punya bibit-bibit kesucian, kesentuh juga. Hatta tidak mengenalnya sebelumnya. Karena kharajtu min dari illa ila salatil makrubah. Aku tidak keluar dari kamar setelah itu. Saking sedihnya. Kecuali untuk salat. Yani salat wajib. Hatta ila sabri. Sampai hilang kesabaranku. Akhirnya, dalam mabak tetapi ketika hatiku sudah dadaku jadi sesak, tidak tahan. Karena aku ataraddaitu wa qasadtu Ja'faran. Ya kurang lebihnya ya sudah istilahnya pakai trompet segala macam. Kurang lebih begitu. Setelah benar mengatakan anak kuliah terus datang ke Imam tadi menunjukkan coba lagi bukan bersatu coba lagi bahkan ba'da salat al-asar pada waktu setelah selesai salat asar. Kira-kira maksudnya mengkain falamma hadartu bab darihi ista'zantu alaih فخرج خادم له فقال ما حاجتك فقلت السلام على الشريف. Jadi ketika aku datang ke pintunya Imam Sadiq, kemudian meminta izin untuk masuk, terus khadimnya keluar, khadimnya Imam Sadiq, terus bertanya, "Nah, hajatku apa keperluanmu?" Faqultu assalamu ala syarif. Jadi keselamatan bagi Syarif maksudnya Imam Sadiq. Faqala huwa qa'imun fi musalla. Dia sedang salat di tempat salatnya. Jadi maksudnya diizinnya. Fajalas bihidai babihi. Kira-kira di daerahnya ya. Berarti itu kayak orang ngemis itu. Maka dia duduk. InsyaAllah. Allah Ta'ala. Fajalas bihidai babihi. Aku terus apa? Duduk di depan pintu. فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال ادخل على بركة الله. Jadi aku ketika duduk itu tidak lama setelah itu kayak orang ngemis lah, kayak orang Nasara itu kan duduk memelas di depan itu, terus kemudian keluar lagi khadim itu, kemudian mengatakan masuklah dengan barakah Allah. Jadi maksudnya semoga Allah memberkati kamu. Jadi istilahnya khadimnya sendiri sudah khadim tidak sembarang jadi khadimnya Imam Sadiq. Tidak sembarang jadi Imam Sadiq. Nah, jadi dia punya perasaan yang bersih juga. Maka dia bisa merasakan itu. Taufik yang diberikan oleh Allah melalui Imam Sadiq kepada si orang ini. Tudkhul ala barakatillah. Masuklah semoga Allah memberkati kamu. Fadakhaltu wa sallamtu alaih. Aku masuk dan aku
bersalam kepada beliau. Syarat salam, beliau menjawab salam, maka ijlis, duduklah. Rasulullah sudah. Anda tadi ketika baca ini hampir menangis dulu. Kita lagi, Anda habis makan aja, Anda mau menyampaikan apa yang paling munasib? Anda ingat sama hadis ini, Anda cari di buku mana? Nah, kira-kira di kunjungan Anda cari, Anda tetap menangis. Ini 10 menit sebelum Anda datang, Anda baca. Ketika Anda di sini, Anda hampir menangis. Tahu ini maknanya? Rasulullah. Ini Imam Sadiq tidak diminta. Kalau kita minta ya Imam doain kami, itu masih belum tentu untuk diminta kita. Bukan mereka basil, tapi kelayakannya tidak ada percayaan rasa di waktu diminta. Tapi ini tidak diminta, terus langsung Imam doakan, ya Allah, duduklah, semoga Tuhan mengampuni kamu. Keluar dari mulut yang suci, dari seseorang yang suci, dari hati yang suci, yang tidak basa-basi, sendirian, tidak ada riya, tidak ada takiyah, tidak. Kalau ada orang, misalnya ada Harun atau teman siapa kata seperti itu, kalau ada khalifah, la'allahu mungkin takiyah yang maksudnya doain menterinya. Barangkali takiyah, kalau nggak doain dibunuh, umpamanya. Tapi ini enggak, sendirian di rumah, nggak ada apa-apa. Langsung ghafarallahu lah. Sampai Umar Nasir mengatakan kalau ini bisa jadi. Kami tanya kalau masalah dia, tanya apa hajatnya? Bilang hatinya, dia mengatakan seandainya ini saja sudah cukup. Tidak sedih ajari. Kira-kira nanti kita lagi. Nah, ijlis, zakarallahu. Duduklah. Dan semoga Tuhan mengampuni kami. Fajalat tu saat rafa malian. Thumma rafa ra'sahu wa qala Abu Man. Jadi aku duduk, kemudian saat rafa malian. Antara kali sadar. Ya, sajalah itu aku duduk, kemudian beliau kurang lebih artinya diam sejenak, kemudian mengangkat kepalanya. Nah, atau misalnya nunduk sebentar gitu, terus mengangkat kepalanya begini, terus tanya, Abu Man, kamu ayah siapa? Julukan kalau di orang Arab Abu Man. Tapi kalau Abu Ammar, nama dan julukan. Kalau belum punya anak, oh Abu Man, ayah siapa? Kultu Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah. Qala sabbata ta'in. Yung anak lagi tidak diminta. Qala sabbata Allahu kunyatan. Semoga Allah menetapkan, mengkonkretkan julukanmu itu. Julukannya apa tadi? Ayah hamba Tuhan. Ayah hamba Tuhan ya harus hamba Tuhan. Ayahnya hamba Tuhan bukan setan. Namanya kalau mana hakikinya ya. Bisa saja anaknya Yazid, wali, tidak apa-apa. Tapi kalau makna hakikinya, Abu Abdullah, ya ayahnya hamba Tuhan, berarti harus hamba Tuhan. Sabbatallahu kunyatan. Semoga Tuhan mengkonkretkan dalam dirimu julukan tadi. Yang semoga engkau jadi hamba Allah yang sesungguhnya. Wawafakakah ya Abu Abdullah. Semoga Tuhan juga memberkati dan memberikan taufik kepada membuatnya berhasil. Nah, masalah itu apa hajatnya? Ini taqultu fi nafsi law lam yakun li min ziyaratihi wa taslim ghairu hajatnya lakana kathiran. Jadi kan beliau mendoakan katanya semoga Tuhan memberikan julukanmu, semoga Tuhan memberikan taufik kepadamu. Taqultu fi nafsi, dia berkata seandainya aku tidak mendapatkan laulam yakun li min ziyaratihi wa taslim ghairu hajatnya lakana kathiran. Jadi seandainya aku tidak mendapatkan dari ziarahku ini dan mengucapkan salam kepadanya kecuali doa ini. Jadi seandainya aku tidak mendapatkan apapun selain doa ini dari kedatangan ini sudah terlalu banyak. Jadi orang yang hatinya suci tidak serakah karena apa? Dia mau beramal dengan ilmunya. Semakin banyak dia mencari ilmu, semakin tanggungnya semakin banyak. Nah orang ini dengan mendapatkan sabbatallahu kunyatan, wafakakallah, ya Abu Abdullah segala macam ini, terus lutuf Allah semacam tadi itu, lutuf Imam Sadiq maksudnya, itu sudah merupakan apa? Istilahnya
Walaupun secara zahir barangkali hanya setetes air, tapi bagi orang itu ka'annahu, istilahnya dia di dalam neraka terus mendapat kesejukan yang luar biasa. Ingat ya, orang yang mencari kebaikan, orang yang hatinya selalu terbakar, yang tidak pernah istilahnya hidup tenteram, kecuali kalau nanti mendapat istilahnya kabar dari Allah bahwa dia sudah selamat. Jadi orang banyak loh, macam-macam Allah. Umumnya ya sudah tawakal pokoknya sholat. Ada orang nggak cukup. Nggak cukup. Ini emang sholatnya kita diterima. Begini kita masih maksiat. Dosa kita emangnya kita nggak bikin dosa. Barangkali nggak sengaja. Artinya ada dosa yang kita kira kecil. Ternyata besar. Kita kira kecil. Ternyata besar. Dari mana? Ada orang yang nggak cukup hanya sholat, ibadah, asal tidak nyuri, tidak zina, segala macam. Kadang jadi kemarin anak baca juga ngeri sekali baca hadis dusta dari Rasulullah. Orang mukmin yang berdusta tanpa dia istilahnya terpaksa, kayak orang dibunuh atau segala macam, itu tidak terpaksa dia berdusta, maka dosanya seperti dosanya orang yang berzina 70 kali. Di mana yang terkecil dari zinanya itu zina sama ibu. Jadi kira-kira zina sebelumnya itu apa? Zina dibunuh, zina bunuh. Kira-kira gitulah. Zina dengan orang yang punya suami segala macam. Nah, yang terkecil dari 70 jenis dosanya itu apa? Zina sama ibu. Itu berbohong. Kita kan tak tahu. Kita jauh dari zina. Alhamdulillah. Walaupun ini kecil sebenarnya, tapi alhamdulillah lah, cukup besar inayah ini dari Allah kan itu. Jauh dari bir, tapi dari gibah ada, apalagi dusta. Gibah aja masih sering, dusta enggak. Dusta kita anggap kecil. Nah, ketika Anda baca riwayat itu yang dinukil oleh Aizullah Ghazzi di buku yang beliau tulis yang berjudul Dosa-Dosa Besar, beliau masukkan ke dalam dosa besar. Itu. Gitu. Jadi termasuk dosa besar. Nah, dosanya diantaranya itu riwayatnya seperti itu. Nah, dusta segala macam. Dan itu katanya orang kedua agak larja. Jadi orang yang tidak hati-hati berbuat satu kesalahan itu menuntut dua kesalahan. Makanya bertobat lebih berat dari tidak melakukan dosa. Orang yang mau berhenti merokok lebih berat dari menjauhi rokok. Jadi sebelum dia kecanduan rokok. Orang yang sering berdusta lebih berat meninggalkan dusta ketimbang orang yang belum pernah berdusta kemudian mau berdusta pertama kali. Jadi tapi yang jelas harus tobat tuh yang sudah biasa. Anak juga kalau Anda juga semua yang kalau Anda masih berbuat kesalahan dosa ide segala macam itu harus tobat sekali benar. Nah, itu dia makanya nanti di akhirat tidak diadab karena dia sudah mengadab dirinya. Ketika dia menghindari bir misalnya di heroin, kenapa dia tidak disiksa nanti di akhirat kalau tahu tadi heroin? Karena dia sudah menyiksa dirinya. Jadi ketika dia berhenti dari heroin, dia tersiksa. Orang yang biasa mabuk, ketika berhenti dari mabuk, orang yang biasa gibah, orang yang biasa berbohong, wah itu tersiksa sekali untuk tidak berbohong, untuk tidak bergibah. Nah, makanya kalau dia taubat terus dan berhasil, tidak berbohong lagi, tidak zina lagi, tidak mabuk lagi, tidak gibah lagi, nanti di akhirat dimaafin. Cuman kalau gibah ada urusan lain, selain urusan taubat. Jadi harus minta halalnya orang yang digibah itu, orang yang digunjing. Jadi berbahaya sekali. Jadi dosa kalau kepada Allah langsung bisa langsung diterima, kalau kepada orang lain itu masih ada birokrasi, masih repot sekali urusannya. Sekali gibah itu kalau diantaranya ya, kalau kita istilahnya tidak minta maaf kepada orang tersebut, salat kita 40 hari, salat yang diterima itu diambil oleh Tuhan, diserahkan ke orang. Padahal seumur hidup mungkin sekali salat saja belum pernah kita salat diterima. Ini padahal yang mau diambil 40 hari salat yang makbulah. Jadi nanti di akhirat minus, bukan begitu, minus. Nah, amalan yang lain tergantung salat. Bila kubilah salat, kubilah suwahan. Mahunya benar-benar salat tidak benar. Jadi kalau salat diterima, yang lain amalannya diterima. Kalau salatnya tidak diterima, maka yang lain juga tidak diterima. Bayangkan. Untuk salat makbul seumur hidup tidak benar. Karena ketika sekali makbul, itu maksum. Pasti. Dalilnya apa? Ayat Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu salat itu mencegah kemungkaran.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau sholatnya diterima, ucapannya benar, politiknya benar, organisasinya benar, apalagi sosialnya benar. Jadi ayah jadi kepala rumah tangga benar, jadi ketua arisan benar, semuanya benar masuk. Dijamin semua. Katanya itu Zawudi, hafizahullah, untuk mengetahui sholat kita diterima tidak gampang. Makmum kita di luar masyarakat. Itu nilainya. Dan nanti gibah sekali, itu nanti kalau kita tidak dimaafin, itu 40 hari salat yang diterima tidak ini. Dan kita satu saja salat, jangan sehari satu salat belum pernah diterima. Barangkali seumur hidup kita tidak akan pernah diterima. Karena kita mengandalkan maaf Tuhan. Nah, mengandalkan maafnya, syafaat, ahlul bait segala macam. Itu syafaat, itu maksudnya ahlul bait mau ngasih syafaat. Kalau kamu nanti jatuh, kamu usahakan semaksimal mungkin. Nah, kalau bisa kamu mensyafaati orang, bukan mengandalkan syafaat, mensyafaati orang kalau bisa. Seperti dikatakan dalam hadis, syahid bisa mensyafaati sekian orang, orang Syi'i yang hakiki. Ini hadisnya dari anak, hadisnya ya Syi'i gitu, kurang lebih bisa mensyafaati 100 keluarganya. Kalau orang syahid kalau nggak salah 40 keluarganya saya dapatkan kita syafaat lagi gitu. Nah, dasarnya apa? Sholat jangan lupa. Nah, jadi testernya gampang, tester ya untuk listrik hari ini ada strip atau enggak, pakai tester. Kalau itu lampunya itu. Jadi testernya untuk sholat kita, ya. Silahkan kita cari, kita tengoklah hati kita masih hasud, hati kita masih ada takaburnya, mulut kita masih ada gibahnya, masih ada dustanya, segala macam. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus, teruskan berikutnya di sini. Lakukan kasih. Seandainya aku tidak mendapat apa-apa kecuali ini, yaitu doa Nabi itu sudah cukup. Disenyumi saja. Ini yang mau cerita ini. Jadi ketika orang Basri ini melihat Imam Syafi'i ini orang yang waliullah, senyumnya Imam Syafi'i, senyumnya siapa? Senyumnya Allah. Ridhonya Imam Syafi'i, ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Lah itu. Jadi bukan berarti dia terus berhenti modal ilmu ketika dia mengatakan seandainya aku tidak mendapatkan kecuali ini cukup. Itu bukan terus putus asa dari ilmu, bukan. Karena ini waliullah. Senyumnya tidak main-main. Kecuali di depan pemerintahan yang boleh, barangkali kasihan. Ini ada orang bahagia. Di dalam rumah sendiri ya. Nah ketika senyum itu senyumnya Tuhan. Ketika akal tidak diminta, terus mengatakan, Jamerogaulah. Nah itu Allah, itu maksudnya Allah mengampuni kamu. Jadi kalau dalam ayat, Tubu ilallah innahu ghafurur rahim. Bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya dia maha pengampun. Itu bukan memberi kabar itu. Jadi maksudnya Allah, tubuh ilallah, kamu akan diampuni. Gitu. Seperti, innallah kami berdoa, Allah mendengar doa. Itu bukan memberi berita. Kami berdoa, ya mengabulkan doa. Jadi ketika ghafarallahu laka, ketika wali yang bicara, berarti ridha Tuhan. Jadi Allah sudah mengampuni kamu. Itu maksudnya. Ghafarallahu laka, yani Allah telah mengampuni kamu. Nah, itu orang Basri terhadap ini seperti makanya cukup kita sini. So, setelah itu, merasa itu masalahnya masalah itu. Bilang lagi kurang lebih karena tidak menjawab orang Basri apa masalah itu. Memang dia sejak kemarin ketemu macam itu. Nah, karena bicara sendiri dalam hati tak lagi masalah itu apa masalahnya. Tapi itu soal juga أن يأتي فقلبك علي ويرزقني من علمك وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما فعلته. Allah meminta kepada Allah supaya membuat hatimu lembut kepadaku, kemudian memberiku ilmu, sebagian ilmumu, dan aku mengharap dari Allah supaya yakni Allah menerima doaku yang untuk syarif yang anda doakan berkenan dengan antum supaya antum berlembut hati mengajari anak. Faqala ya Abu Abdullah laisa ilmu bitta'allum. Nah ini yang sampai itu. Tapi tadi itu syarahannya itu. Hadisnya di sini. Tadi yang anda katakan harus suci segala macam. Nanti hadisnya. Ya faqala ya Abu Abdullah. Imam Abu Abdullah. Jadi julukan maksudnya dia Abu Abdullah. Jadi imam yang mendapatkan julukan Abu Abdullah dua, yang julukannya Abu Abdullah Imam Hasan, Imam Husain dan Imam Sadiq. Tapi yang ya Abu Abdullah di sini
Imam Basri, bukan Abu Abdullah Imam Sadiq. Abu Abdullah berkata, ya Abu Abdullah. Abu Abdullah berkata kepada Abu Abdullah yang satunya Imam Basri itu. Faqala, ya Abu Abdullah, laisa ilmu bita'allum. Ya Abu Abdullah, ketahuilah Imam Basri bahwa ilmu itu tidak dengan belajar, tidak dengan istilahnya diskusi, tidak dengan istilahnya ajar mengajar. Innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi man yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyahu. Sesungguhnya ilmu itu, kan dikatakan ilmu itu tidak dengan belajar, tapi ilmu itu adalah cahaya yang istilahnya akan diberikan oleh Allah kepada yang ia kehendaki, yang Allah yang akan diberikan kepada hati seseorang oleh Allah yang dikehendaki untuk diberi hidayah. Terus kalau gitu nggak ngaji, nggak begitu. Jadi maksud Imam Syafi'i, ilmu yang sesungguhnya itu bukan yang dipelajari. Jadi yang kamu pelajari itu bukan ilmu. Apa? Teori ilmu kalau kita mau pakai istilah. Jadi misalnya ilmu mantik itu bukan ilmu kalau dalam istilah hadis ini, tapi itu apa? Wasilah untuk ilmu. Sebab ilmu itu jadi yang diamalkan. Tekanannya begitu, sebagaimana Imam Ali tadi mengatakan, al-alim bila amal, dia tidak alim. Orang alim tidak beramal, tidak alim dia. Jadi, al-ilmu lain sedikit alim, maksudnya bukan ilmu tidak didapat dengan belajar mengajar, bukan. Tetapi ilmu yang dimaksudkan dalam agama, yang nur, yang diamalkan, itu tidak dengan belajar. Yang tidak bisa dengan belajar. Dengan apa? Dengan niat, hati, ketulusan, dan amalan. Nah, memang amalannya bagaimana? Ya belajar. Jadi yang belajar itu bukan ilmu sesungguhnya. Apa? Teori ilmu. Ilmu, ini ada ya, ilmu sudah istilah khusus di sini ilmu yang nur itu, yang diamankan itu. Jadi yang kita ngaji ini apa? Bukan ilmu. Tapi apa? Teori untuk dapat ilmu. Memang secara bahasa sekarang ini sudah disebut ilmu, secara nanti juga disebut ilmu. Tapi yang dimaksudkan hadis ini, ilmu ini punya istilah sendiri. Nah itu tidak bertentangan. Nah, istilahnya yang kalau ilmu yang sesungguhnya di hadapan Allah yang berharga dan ilmu yang diamalkan. So, innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi man yuridullahu tabaraka wa ta'ala an yahdiyahu. Kan aradta al-ilm fatlub awalan fi nafsik hakikatan ubudiyah. Kalau kamu ini ilmu sungguh-sungguh, maka pertama kali carilah hakikat pengabdian kepada Allah. Hakikat ubudiyah, pengabdian. Bukan hanya ubudiyah salat, itu pengabdian. Tidak bohong, tidak gibah, tidak bakhil. Apa saja, tutup aurat, di antara semua itulah. Tidak aniaya kepada orang. Ubudiyah yakni apa? Pengabdian dalam seluruh kehidupan. Itu awalan. Fatlub awalan fi nafsik hakikatul ubud. Carilah dalam dirimu apa? Rahasia pengabdian kepada Allah. Watlubil ilma bisti'malihi. Jadi carilah ilmu dengan semangat apa? Pengabdian tadi. Jadi ilmu yang bukan bita'allum, ilmu yang nurun, itu berarti yang apa? Yang diamalkan. Karena apa? Sebelum mencari ilmu, carilah semangat pengamalan. Itu maksudnya. Carilah rahasia pengabdian, yakni mengamalkan. Mengabdi, yakni ngamalin. Nah, itu dalam segala gerak-gerik kita. Bukan sholat, bukan ibadah. Dalam seluruh gerak-gerik kita. Nah, itu. Jadi carilah rahasia itu dalam dirimu. Ada enggak? Kalau enggak ada, jangan cari ilmu dulu. Itu maksudnya ekstrimnya. Jadi kalau kamu tidak semangat untuk ngamalin, jangan cari. Sebab ilmu nurun. Kalau yang dikasih itu teori ilmu, malah jadi bumerang. Jadi carilah semangat. Tapi kalau dari sini jangan mau cari terus tidak belajar dulu ya sekarang. Tidak, jadi juga kadang terima syariah segala macam, dengan repotin mas'ulin ya. Ya sekarang lah cari juga gitu. Sekarang jangan masih belum lambat. Masih anu pun tak lambat. Kalau dulu ngamalin, jangan ngamalin. Dicari rahasia budinya. Jadi maksudnya gimana? Ya ini aku ada semangat tak untuk ngamalin. Kalau nggak ada, carilah, mintalah. Minta ke Rasul Tahdir Maksumah, ke Imam Ridho, Rasul ke Aimah, ke Imam Zaman khusus, karena itu yang memegang istilahnya tampuk pemerintahan alam dunia dan akhirat sekarang ini segala macam, Khalifatullah. Ya itu mintalah kepada beliau, Rasul kepada beliau. Supaya apa? Ada semangat pengamalan.
Ketika sudah ada semangat pengamalan, aku mau mengamalkan ilmuku. Nah, carilah ilmu dengan semangat ini. Yang kedua begitu. Fatlubil ilmu bisti'amalihi. Carilah ilmu dengan semangat apa? Itu tadi. Hakikatan ubudiyah itu. Wastagfirullah yudhimka. Yudhimka atau yudhimka. Mintalah kepahaman kepada Allah. Setelah itu, maka Allah akan memahamkan kepadamu. Jadi awal cari rahasia semangat pengabdian, yakni semangat pengamalan. Setelah itu, ketika sudah ada, carilah ilmu dengan ilmu dari. Ilmu dari dengan semangat istilahnya pengamalan tadi. Mintalah setelah itu kepada Allah, berdoalah supaya Allah memahamkan kamu. Di mana pemahaman juga ilmu ya. Allah nanti akan memahamkan kepada kamu. Nah setelah paham, untuk jadi ilmu apa? Diamalkan. Terus, yang dulu, ini waktu berada di ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu solusinya gimana? Nah, itu dia. Jadi, kan ada karinahnya itu, ada tandanya tadi. Bukan ilmu kan. Jadi, ilmu itu tidak dengan pelajaran. Tapi definisi ilmunya apa? Ilmu yakni semangat pengamalan itu. Kan gitu. Ilmu yakni semangat pengamalan terhadap ilmunya itu. Ilmu teori maksudnya. Jadi ilmu yang sesungguhnya wahai onwan, maksudnya gitu. Ilmu yang sesungguhnya yakni yang diamalkan itu. Nah itu tidak bisa didapat dengan belajar mengajar. Yakni apa? Mengamalkan ilmu tidak bisa dengan mengajar. Harus dengan belajar, harus dicari dalam dirimu dan sucikan dirimu sehingga punya semangat untuk mengamalkan ilmu. Setelah ada semangat ilmu, carilah ilmu. Yang maksudnya ilmu teori. Tetap nyari. Jadi nyari diskusi, debat. Nah, seperti sekarang dan dalam rangka segala macam. Contoh kalau tadi siapa namanya? Kalau tidak salah Buldaijani atau itu apa tuh? Asyifi kalau nggak salah. Itu menyebutkan hadis orang yang mencari ilmu setiap istilah menjadi ilmu teori ya. Berarti naib Rahban, yakni wakil Rahban, ketua kantor Rahban itu Syekh Muhammad Buldaijani. Nah itu menyampaikan hadis orang yang menuntut ilmu setiap langkahnya itu sama dengan 1 tahun ibadah. Jadi puasa setahun, tahajud setahun, zikir setahun, apa saja ibadah yang bisa dibayarkan setiap langkah. Tapi ingat, yang setiap langkah yang seperti ini kalau ingin yakin betul pahalanya itu jadi terlimpahkan kepada kita, hati-hatinya apa? Nyari ilmunya dengan semangat tadi. yakni semangat ubudiyah, yakni semangat mengamalkan. Jadi nyari ilmu tidak lain kecuali untuk diamalkan. Tabligh menabligh itu bukan tujuan, itu kewajiban. Kamu belajar jadi antum belajar di kom atau antum tidak belajar di kom, kalau antum tahu ada orang misalnya salah, harus dinasihati orang itu. Tidak perlu nunggu itu. Istilahnya adalah, jadi amar ma'ruf orang mau minum batu, ini jangan minum. Oh bukan air, bukan lagi. Wajib dinasihati begitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan tujuan, tapi kewajiban. Kita orang semua kita selalu memaafkan satu sama lain, tak usah minta kalau perlu. Jadi kalau melihat action kita langsung saja dimaafin. Kami juga kalau melihat Allah begini setan jadi lemah. Setan jadi gagal programnya. Ya. Tapi kalau kita saling benar-benar setan benar, ayo bantuin saya. Ya Allah,